Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, Al-Asatidzah Al-Kiram, guru-guru kita, berkhusus Kiai Burhanuddin, Ustaz Sukamto, dan Ketua Majelis Ta'lim Om Rio, Mas Fahru. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini alhamdulillah cuaca juga terang ya. Pertemuan yang lalu, seminggu yang lalu hujan luar biasa. Satu, alhamdulillah cuaca bagus. Yang kedua, rasanya juga anget. Kayak saya teh anget Bu, kiri kanan saya ada Ustadz. Alhamdulillah Kiai Burhanuddin sama kita. Semoga menambah keberkahan majelis kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nashwaihul Ibad. Sekarang kita masuk pada makalah yang keempat pada bab sulasi, halaman 9 kalau di kitab saya. Wal maqalatur rabi'ah an Utsman radhiyallahu anhu, man tarakad dunya ahabbahu Allah ta'ala, wa man tarakadz dzunuba ahabbahul malaikah, wa man hasamat toma'a anil muslimina ahabbahul muslimun. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, an Utsmana, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Nasihat beliau untuk kita semuanya, man tarokat dunya, man siapa saja, bisa laki bisa perempuan, siapapun mereka, orang muslim, tarokat dunya, yang meninggalkan duniawi. Ingat, pengertian meninggalkan dunia itu artinya tidak berlebih-lebihan. Definisi dunia itu sesuatu yang melebihi hajat kebutuhan, itu namanya dunia. Sesuatu yang melebihi hajat kebutuhan namanya dunia. Seperti kita makan, kita cukupnya makan itu sepiring apa 2 piring? Sepiring, itu udah kecukupan. Kok Bapak minta 2 piring? Ya, piring yang kedua ini namanya dunia. Dunia. Piring yang pertama nggak disebut dunia, karena itu hajat kita, kebutuhan kita. Makanya yang membahayakan itu apa? Yang melebihi dari hajat kebutuhan itu yang sering membahayakan dan sering membuat orang lupa daratan, itu yang hajat melebihi hajat kebutuhan. Dan ini pesan sahabat Utsman, man siapa saja tarokat dunia, yang mampu meninggalkan dunia berlebih-lebihan,
ahabbahullahu ta'ala, Allah akan mencintai orang tersebut. Dia hidupnya ala kadarnya, sesuai dengan hajat kebutuhannya, nggak berlebih-lebihan, nggak muluk-muluk, sederhana. Jadi barangnya juga nggak ditumpuk-tumpuk, tidak. Apakah kita nggak boleh punya harta lebih? Boleh, tapi dengan catatan ibu bapak mampu mentasarufkan kelebihan harta itu di jalan Allah. Kalau cuma kita tumpuk, satu, beban hisabnya juga berat. Yang kedua, itu ngotorin hati. Hisabnya berat dan ngotorin hati. Hati itu kotor, Bu. Yang kedua, hisab tadi. Ibu punya baju, punya jilbab, punya banyak lah, saya yakin ya. Jilbab saya yakin lebih dari 10 biji kan? Apa selemari malah? Itu kan melebihi kebutuhan. Melebihi kebutuhan itu hisabnya berat. Jadi jangan dikira ibu beli, ibu nganggur gitu kan, nggak dipakai. Jangan dikira itu nggak ada hisabnya. Tetap semuanya ada hisabnya. Justru malah berbahaya ketika ibu beli cuman disimpan doang, nggak dipakai buat ibadah. Itu justru bahaya. Bahayanya apa? Ketika dihisab, pertanyaannya itu begini: dari mana kau dapatkan barang ini? Ya, umpamanya jilbab, dari mana kau dapatkan jilbab? Ibu pasti jawabnya, boleh beli. Dengan duit apa kau beli jilbab? Dibagi suami, ya begitu ya. Terus fungsi jilbab buat apa? Ibu nggak pernah dipakai, buat koleksi. Ketika dibuat koleksi lah, ini yang akan membebani kita, Bu. Tapi kalau ibu gunakan buat apa? Buat menutup aurat, buat ngaji, pokoknya buat kemana-mana menutup aurat. Nah justru di situ malah menjadi sebuah pahala. Tapi kalau cuma disimpan, ditumbuk-tumbuk, malah membebani hisab kita besok di hari kiamat. Makanya mulai sekarang barang-barang yang sudah sering nggak dipakai, kumpulin, Bu. Barang-barang yang sudah lama nggak dipakai, kumpulin. Karena biasanya hobi nyandang, hobi beli-beli pakaian itu laki apa perempuan? Perempuan. Dulu perempuan, sekarang ya masih perempuan. Laki-laki itu kadang kebangetan kok. Kalau sekotang udah bolong masih dipakai. Saking nggak senengnya, saking sederhananya itu loh. Nggak tahu saking sederhananya atau saking dableknya, saya nggak tahu. Tapi itu serius. Jadi makanya kalau toh Allah berikan kelebihan harta kita, entah itu berupa uang, benda-benda, pastikan kelebihan harta itu ada nilai manfaat di jalan Allah Subhanahu, biar tidak menjadi beban hisab kita. Satu. Yang kedua, kelebihan harta itu akan mengotori hati kita. Bagaimana tidak, sampai saking cintanya terhadap harta, selalu kepikiran terus. Ibu sholat, ingat hartanya. Ibu ngaji, ingat hartanya. Sampai-sampai lagi sakaratul maut, itu yang diingat hartanya. Itu terjadi kok, Pak. Bukan hanya sinetron, terjadi. Bahkan baru tadi pagi itu anaknya datang ke rumah. Anaknya datang ke rumah. Saya itu sering diundang, Bu. Kalau ada orang mati susah itu saya sering diundang, biar cepat mati, katanya begitu. Ustadz, datang ke rumah orangnya. Ibu saya udah seminggu, Ustadz, makan nggak masuk, minum nggak ketelen, terus ya diinfus, cuman nggak ada perkembangannya. Tolong dibantu, Ustadz. Dibantu itu dalam tanda kutip, kalau mati biar cepat mati, kira-kira begitu. Lalu saya sampai sana itu lucu. Begitu sampai sana, ya kita bantu doa lah ya. Itu sadar. Begitu sadar, itu yang ditanya itu aneh. Adikmu mana adikmu? Adiknya dipanggil, yang bontot. Ambilin tuh surat yang ibu titipin ke kamu. Adiknya surat apa? Saya penasaran surat apa ini?
Surat tanah Pak Ustadz. Masya Allah, orang mau mati masih mikirin surat tanah. Saking apa? Itu saking ngotorin hati, Bu. Harusnya detik-detik sakaratul maut seperti itu sudahlah, bebaskan hati kita. Jangan mikirin masalah surat tanah, surat apa, enggak usah. Fokus menghadap Allah Subhanahu. Nah, ini bahayanya harta di situ, Bu. Detik-detik sakaratul maut itu. Makanya boleh punya kelebihan harta, pastikan ada manfaat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita lakukan, ahabbahullah, Allah akan mencintai orang tersebut. Bagaimana cara mencintainya? Nih, Bu, ketika Allah mencintai hambanya, satu, ciri-cirinya dia akan semakin menemukan kehusuan atau kenikmatan di dalam ibadahnya, sehingga wajadah halawatal ibadah, bahasanya dia akan menemukan manisnya ibadah, lazit atau lezatnya ibadah. Kalau kemarin sholat rasanya kok berat, dia akan terasa nikmat sholat itu. Bahkan sholat itu akan terus ditunggu-tunggu, kapan sih datangnya waktu sholat, lama amat, karena rindu terus. Kalau kemarin dengar adzan malah kesel, udah adzan baik, nanti enggak, nanti berubah. Alhamdulillah sudah masuk waktu sholat. Itu namanya halawatul ibadah. Kalau itu Bapak Ibu rasakan, itu satu tanda bahwa Bapak Ibu mulai dicintai oleh Allah. Jelas? Yang kedua, ketika Allah mencintai hambanya, yang kedua adalah dia akan dilapangkan dadanya, bukan hartanya, tapi dadanya, dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya. Maksudnya bagaimana? Orang itu kalau mulai dicintai Allah, yang tadinya galak, galaknya tuh mulai berkurang, malah bisa jadi galaknya hilang. Ya sudahlah, biarin aja begitu, udah lapang dada. Kalau dulu enggak, di mana rumahnya? Bawain golok, balap. Nah, itu mulai lapang dada, gampang memaafkan, bukan pendendam. Itu salah satu tanda ketika Allah mencintai hambanya. Dan yang paling lebih hebat lagi, ketika Allah mencintai hambanya, Allah bikin ringan bangun malam. Allah bikin ringan, mudah bangun malam. Saya yakin ibu tiap malam bangun, tapi nggak tahu ngapain kan. Maksudnya bangun malam ya qiyamul lail. Begini Pak, saya kasih contoh betapa Allah mencintai hambanya. Ketika orang itu belum dicintai Allah, umpamanya Bapak pengen tahajud nih, ceritanya pengen tahajud, tapi memang Allah belum benar-benar cinta pada kita. Itu walaupun Bapak Ibu pakai alarm, handphone 4-4-nya bunyi semua alarm, belum jam bekernya, bangun nggak kira-kira? Sebagian nggak ada yang bangun, sebagian bangun cuman matiin alarm. Habis matiin tidur lagi. Itu terjadi Pak. Tapi kalau kita sudah mulai dicintai Allah, nggak usah pakai alarm, yakin nggak usah pakai alarm. Bapak penuhi adab-adab tidur. Bapak berdoa, ya Allah saya pengen bangun jam 4 teng. Bapak sebut tuh tengnya, jam 4 teng. Itu nanti seakan-akan ada yang bangunin kita, langsung dibangunin sehingga kita tuh terbangun, langsung seger ngelihat jam, persis jam 4 teng, tepat waktu. Pernah ngalami begitu nggak? Pernah? Nah, kalau Bapak mengalami begitu, Ibu mengalami begitu, itu tanda-tanda mulai dicintai oleh Allah. Tapi kalau sudah dibangunin, langsung kerjakan qiyamul lail. Jangan udah bangun jam 4 teng, masih dingin, akhirnya tidur lagi. Besok nggak bakal dibangunin lagi. Ibu doa kayak apa nggak dibangun-bangunin lagi.
Makanya kalau sudah dapat kemurahan semacam itu Pak, itu salah satu kenikmatan. Gak usah pakai alarm, bangun Pak. Kadang-kadang begini, Ustadz saya susah bangun malam. Kenapa? Saya tidurnya itu kemalaman. Emang jam berapa tidurnya? Jam 11. Woi, jam 11 mah belum malam. Lafah loh, nggak ada kesub. Saya itu nggak bisa tidur di bawah jam 12 Pak, nggak bisa saya. Saya tidurnya selalu di atas jam 12. Dan saya yakin ulama-ulama dulu juga sama. Ulama-ulama dulu tidurnya itu sedikit. Tapi urusan bangun malam mah tetap bangun, waktunya bangun mah bangun. Jadi nggak usah pakai alasan kemalaman terus akhirnya nggak bangun malam. Enggak, bukan itu penyebabnya. Bukan itu. Penyebabnya apa? Itu tadi, mungkin jiwa kita masih kotor, hati kita masih kotor, sehingga bangun itu berat luar biasa. Nah, makanya mulai hilangkan ketergantungan hati kita dengan harta, mulai hilangkan, sehingga itu nanti akan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda yang paling ringan seperti itu. Yang berikutnya lanjutannya, waman tarokat dzunuba, waman dan siapa saja tarokat dzunuba yang mampu meninggalkan perbuatan dosa, ahabbahul malaikah, maka para malaikat akan mencintainya. Meninggalkan dosa berat apa ringan? Berat apa ringan? Meninggalkan dosa ketika sendirian sama sedang rame-rame, lebih berat mana? Lebih berat sendirian. Maka saya sering jadi pertanyaan, takwa saat sendirian sama takwa saat rame-rame lebih mudah mana? Saya ulang pertanyaannya, dijawab dengan serius. Takwa, takut sama Allah, takwa itu lebih mudah mana, saat rame-rame atau saat sendirian? Jawabannya lebih mudah ketika rame-rame. Jadi takwa itu lebih mudah kalau dilakukan secara rame-rame. Kalau sendirian berat Pak, berat. Kenapa berat? Ya contoh banyak lah. Setiap kemaksiatan rata-rata itu dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Betul. Setiap perbuatan dosa rata-rata itu dikerjakan ngumpet-ngumpet, nyari tempat sepi. Betul. Yang maling, yang zina, yang apalah itu pas sepi-sepi. Kalau pas rame-rame mah kelihatannya alim, khusyuk. Itu. Begitu tempat yang sepi, berubah jadi kucing garong. Kadang-kadang tuh begitu Pak. Makanya saat ini meninggalkan dosa itu yang harus kita upayakan. Kalau menghindari dosa mungkin susah Pak, susah. Yang penting apa? Jangan sengaja niat berbuat dosa, apalagi kok merencanakan dosa, jangan. Tapi kalau menghindari susah. Kayak saya dari rumah ke sini itu banyak, tadi saya hitung hampir 5 kali dosa itu Pak. Yang lihat orang bonceng nungging lah. Macam-macam itu Pak. Itu kan perbuatan dosa. Cuman kan saya nggak niat seperti itu. Nggak niat dan yang sekelebatan doang. Yang enggak lah, rezeki apa sih ya. Ya artinya yang penting jangan punya rencana berbuat dosa. Tujuannya apa? Dicintai malaikat. Dan dalam pembahasan kitab yang lain tidak hanya dicintai malaikat Pak. Asal kita ketika seseorang itu dosanya sedikit dosanya, atau mungkin dosanya diampuni oleh Allah, maka yang mencintai itu tidak hanya malaikat tapi seluruh alam. Percaya nggak Pak? Saya kasih contoh yang real Pak, real ini. Cuman mungkin kita nggak ngeh. Bapak kalau punya anak bayi ini resep nggak ngelihatnya Pak? Resep. Mau tidur dicium, betul?
Bangun tidur dicium. Mau mandi cium. Habis mandi sedep. Sedep. Kenapa sedep? Dan bayi itu sedep. Walaupun nggak mandi tetap sedep. Walaupun bangun tidur tetap sedep. Beda dengan bapaknya. Oh beda. Beda juga dengan emaknya, beda banget gitu. Kalau bayi itu sedep. Ibu cium tuh mulutnya sedep. Ibu jangan pakai alat. Kenapa kok bau mulut bayi kok sedep? Kenapa? Ada yang mengatakan belum punya gigi gitu kan. Banyak bapak ompong ya bau tetap. Ya kan? Jawabannya satu, karena bayi belum punya dosa. Sedep ya. Ibu cium itu mulutnya cium sedep. Tapi entar lama-lama makin gede, makin tambah dosanya, itu sedepnya makin hilang. Makin bau. Kalau udah makin tua kok dosanya kok nggak hilang-hilang, malah tambah banyak, ya makin bau bangkai sampai begitu. Iya, baunya luar biasa. Makanya saat ini nih bapak ibu nih nggak usah pakai minyak parfum, asal berusaha mentaubati dosa-dosanya, istighfar serius, itu baunya sedep. Lo keringetnya tuh sedep. Percaya nggak Bu? Woi, ini suami udah mulai taubat kan? Nanti pulang dari sini cium tuh suami. Kalau masih bau berarti dosanya masih, nah gitu loh. Gitu. Iya, ukurannya di situ. Ini serius Pak. Makanya bayi disebut fitrah, suci itu artinya nggak punya dosa. Orang tuh kalau nggak punya dosa, sedep, nggak ada baunya. Maksudnya nggak ada bau busuknya, nggak ada, sedep. Sampai nanti dia mati, meninggal, ya sedep Pak. Semerbak harumnya. Nah, itu jaminan. Makanya ketika seseorang meninggalkan dosa, dicintai malaikat, bahkan tidak hanya malaikat, orang-orang ya seneng lihatnya, sedep. Dan banyak sekali loh contoh-contoh begitu. Bapak ibu kalau ngelihat artis sekilas cantik nggak Pak? Cantik. Tapi kecantikan yang sifatnya poles seperti itu, bapak lihat ya cantik memang, tapi lama-lama bosenin Pak, bosen. Tapi bapak ngelihat istri di rumah walaupun nggak dandan, tapi dia solehahnya luar biasa, bapak lihatin tuh, pertama mah sedep, lama-lama tambah sedep gitu loh. Kalau solehah, kalau nggak solehah, ibu bapak lihatin lama-lama bukan sedep Pak. Oh aku gitu. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang tuh begini, ada orang nih sekilas set gitu kan, kita lihat orangnya mungkin nggak ganteng, tapi begitu kita duduk ngobrol 5 menit sebelum ini orang kok kelihatan enak, betah, auranya muncul. Ada yang sebaliknya kelihatan set ganteng, lama-lama diajak ngobrol kok nggak enak ya, bosenin. Rokok baru sebatang udah pengen pamit. Kejadian kan itu Bu. Nah itu gara-gara perbuatan itu dosa. Jadi untuk menebar, kalau bahasa populernya Bu, Pak, inner beauty. Ibu paham nggak? Kecantikan dari dalam, ketampanan dari dalam, itu caranya tadi taubat dan sedikitkan dosa. Caranya begitu. Nggak usah pakai nebar pesona, pakai tata cara yang aneh-aneh, nggak usah. Untuk menebarkan inner beauty cukup bapak tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, perbanyak istighfar. Nanti walaupun kelihatan sederhana, dilihatnya itu enak. Kalau bahasa Ratu Jayanya good looking. Apa artinya Om?
Sedap dilihatnya itu, enak. Kayak Bang Dani, Bapak lihat tuh Pak Dani. Ini loh, ini bukan saya. Enak kan dilihatnya? Enak. Betul ini enak. Udah kayak saya rasa betul. Ini kalau beliau nggak datang malam Kamis, mesti kita tanya kemana Mas, gitu kan? Kenapa? Ngangenin. Serius Pak ini. Ini namanya inner beauty. Nah itu caranya tinggalkan dosa. Itu walaupun Bapak sederhana, itu tetap ketampanan, kecantikan itu akan muncul. Nggak usah pakai poles-poles dempul segala macam. Gitu. Yang ketiga, waman hasamat toma'a. Waman dan siapa saja, laki perempuan, hasamat toma'a, yang memutus sifat toma'. Memutus sifat toma'. Toma' itu apa? Berharap sesuatu kepada seseorang, itu namanya toma'. Contoh begini, teman lagi ngerokok, bagi dong. Nah itu toma' tuh. Ya terserah, itu toma'. Teman lagi madang, emang itu enak. Itu namanya toma'. Selalu berharap dibagi, itu namanya toma'. Nah, orang yang mampu memutus rasa toma' minal muslimina, dari saudara muslimnya, ahabbahul muslimuna, maka dia akan dicintai seluruh saudara muslimnya. Dicintai Pak. Dia diem, dia temennya lagi makan, ya dia diem aja, nggak toma'. Nggak toma', nyindir-nyindir juga enggak. Ya, kalau nyindir-nyindir kan modus. Kopi enak tuh, ya, itu kan modus itu kan. Artinya apa itu? Kan minta dibagi. Udah diam aja, tenang. Diseduin ya. Kalau sebab kalau bapak ibu toma, ini resikonya Pak. Bapak ibu kalau toma, sebaliknya akan dicintai seluruh saudara muslimnya. Orang kok toma, doyan rokok tapi nggak pernah mau beli rokok. Ya sukanya ngabisin rokok temen gitu loh Pak. Itu akan ditandain Pak, ditandain sama temen-temennya. Ini kok dia datang, awas umpetin tuh rokok. Tuh datang orangnya begitu Pak, dibenci Pak. Apapun itu, ibu juga sama. Ada model perempuan itu temannya pakai jilbab, mesti ditanya, jilbab bagus tuh, jilbab yang kemarin masih ada nggak? Gitu. Ya maksudnya ya buat gua aja lah begitu. Selalu kepengen dengan benda orang lain dan kepengen dibagi, itu toma'. Orang seperti itu Pak dibenci oleh temannya sendiri, saudara sendiri. Tapi kalau kita tidak toma', tidak berharap, justru malah teman-teman tuh senang, malah nawarin Pak. Mbak Dani kok diem aja, udah ngopi belum? Nah malah ditawarin. Coba kalau dia celamitan, kopi enak nih, dingin-dingin begini, malah ditandain modus, ya begitu Pak. Itu serius, kehidupan sosial tuh begitu. Makanya jangan toma'. Kalau toma' itu malah lepas semua, malah meleset semua. Biasanya ya orang ya ada sisi manusianya, bukan munafik Pak. Kadang-kadang tuh, maka saya tadi betul, saya pernah kejadian begini Pak. Ini pelajaran berharga buat saya. Ketika istri, ayah ini mau beli ini, tar habis ngaji, insya Allah habis ngaji, ada, gitu Pak. Habis ngaji ada. Karena biasanya habis ngaji sama Pak, ada yang ngamplopin kan begitu Pak. Sisi manusia saya, ntar aja habis ngaji. Pede kita Pak. Nah itu nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Bener Pak, begitu saya selesai ngaji ya sudah selesai. Panitianya nggak tahu ini lupa apa keder panitianya itu. Ini udah sampai rumah, gimana ada nggak? Lepas, meleset semua, meleset, dipermalukan oleh Allah. Makanya jangan berharap kepada manusia.
penting gitu. Nah, berharapnya kemana? Ke Allah. Kalau berharapnya ke Allah namanya bukan tomak, tapi roja. Ini istilahnya Pak. Kalau berharapnya ke Allah namanya roja, dan itu malah dianjurkan, bagus itu. Kalau berharap itu ke Allah, jangan ke manusia. Kalau ke manusia malah dibenci manusia, juga dibenci Allah. Kalau kita tomak pada manusia. Dan saya sangat hati-hati betul tuh, saya udah punya pengalaman itu. Termasuk masalah jadwal Pak. Sama Pak, ini saya jujur, jangan sampai terulang kembali, termasuk Bapak jangan sampai terjadi. Namanya jadwal Pak, jadwal khutbah. Saya tuh hampir setiap Jumat itu ada jadwal khutbah, muter. Sehingga saya tahu Pak, masjid ini berapa itu saya tahu itu. Apal jadinya. Masjid Al-Farongo berapa, masjid ini berapa gitu kan. Nah, tiba-tiba masuk telepon. Ustadz, ini masjid saya khotibnya berhalangan. Bisa nggak gantiin badal? Saya tahu Pak. Masjid yang nelpon saya itu sekali khutbah 950.000 saat itu. Besar apa kecil? Besar. Besar. Dibanding Al-Farongo? Besaran Al-Farongo. Besaran Al-Farongo masjidnya Mas. Ini saya kasih bos di mana? Masjid Raya Cinere Pak. Itu segitu waktu itu. Sisi manusia saya terusik. Saya udah ada jadwal tuh sebenarnya. Saya tahu masjid itu ya 250, saya tahu. Akhirnya saya tergoda juga, memang kondisi lagi kepepet, tergoda juga. Ya sudah, insya Allah bisa, begitu ya. Yang sana saya cariin pengganti, saya telepon teman, bisa nggak akan baca? Bisa, ya udah selesai. Betul Pak, saya pulang bawa segitu. Tapi habis itu Pak, sebulan Pak babak belur saya. Sebulan babak belur. Gak ada pemasukan, yang biasanya ada aja nggak ada. Anak juga sakit-sakitan, habis duit segitu Pak, itu nggak sampai 2 hari habis, dan itu berjalan sebulan. Saya langsung buru-buru ingat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ini setan, benar-benar setan ini. Akhirnya saya tobat Pak, makanya sekarang saya konsisten ngaji sesuai jadwal. Jadwalnya Al-Farongo. Walaupun saya ditelepon menteri, saya nggak mau Pak. Ya jadwal Al-Farongo. Gitu loh Pak. Kenapa? Nanti dipermalukan oleh Allah. Menterinya Pak Rio. Betul Pak. Saya sering begini nih, sore-sore ditelepon, Ustaz gini-gini. Saya nggak bisa, saya ada jadwal ngaji. Sebentar, nggak bisa. Liburin dulu, nggak bisa. Kalau nggak ada alasan yang kuat, nggak bisa. Dan itu tujuannya apa? Menjaga tanggung jawab amanah. Nah, ini pelajaran penting. Maka saya nggak berani begitu lagi. Cukup sekali saja. Dan saya membuktikan betapa Allah itu murka. Babak belur Pak, sebulan kita itu sampai ngutang sana ngutang sini. Nah makanya jadi orang itu istiqomah. Jadwalnya mana yang mana, istiqomah. Jangan tergiur masalah begituan, masalah amplop, jangan tergiur berharap dari orang, jangan. Nanti ujung-ujungnya kita yang malah nyesel terus keberkahannya dicabut oleh Allah. Na'udzubillahimin. Nah, makanya istiqomah. Insya Allah dimana-mana saya berusaha istiqomah. Walaupun hujan, asal masih bisa ditempuh, insya Allah saya datang. Dan Bapak Ibu nggak usah repot-repot jemput saya. Memang nggak ada yang nawarin jemput juga. Tapi insya Allah konsisten. Semoga dengan istiqomah itu Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Jadi jangan tomak. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.